Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Penonton semangat kan? Atau udah mau resign? Penonton resign siapa yang gue katain lagi? Kerja yang paling penting lingkungannya support. Rekan kerja nggak toksik. Atasan pengertian. Masalah gaji mah nomor satu. Yang utama. Penonton udah naik gaji? Belum juga. Sabar aja. Nanti juga masih segitu aja. Makanya bersyukur. Syukurin. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal tindak kejahatan yang ternyata masih menghantui anak-anak di Indonesia. Anak-anak harusnya dapat kasih sayang, diberi perhatian, malah jadi korban kekerasan, bahkan sampai ada yang berujung kematian. Jadi ceritanya pada 2 Oktober lalu ada kabar yang bikin hati remuk. Seorang remaja perempuan asal Indramayu berinisial RTA ditemukan tewas di lahan kosong di daerah Pejaten, sekitaran Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada identitas yang ditemukan di lokasi, RTA berusia 20 tahun. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, terungkap kalau usia aslinya nggak sesuai dengan identitasnya. RTA ternyata masih berusia 14 tahun alias masih di bawah umur. Nah ini, di identitas 20 tahun tapi hasil penyelidikan usianya baru 14 tahun. Siapa nih yang palsuin identitasnya? Gak mungkin dong anak umur 14 tahun menuakan diri sendiri. Kita aja pengennya ditulis lebih muda. Biar pensiunnya lebih lama. RTA yang masih belia berprofesi jadi terapis di salah satu tempat spa di sekitaran Pejaten. Dan dari hasil penyelidikan sementara diketahui kalau korban baru sebulan bekerja di situ. Tapi sebelumnya dia punya pengalaman bekerja di Bali. Bayangin anak masih di bawah umur udah pindah-pindah kerja. Kan harusnya anak perempuan umur segitu lagi sibuk-sibuknya sekolah, main congklak, main Barbie, manja-manja sama papa mama. Lah ini udah cari nafkah, mana kerja di tempat yang jelas-jelas nggak ramah buat anak. Pertanyaannya, kok bisa anak belum cukup usia bekerja di tempat spa? Kalau kata kakak korban, RTA memang pergi dari rumah buat hidup mandiri. Tapi kakaknya nggak tahu RTA ngapain aja setelah keluar dari rumah. Tunggu dulu, kok cuma kakaknya yang ngomong, bapak dan ibunya kemana ini? Dan kok bisa keluarganya cuek aja? Biarin aja anak umur segitu keluar dari rumah buat kerja yang didapat dari lowongan di media sosial. Keluarga cemana ini? Bukan keluarga cemara ya. Keluarga cemana ini? Padahal udah banyak kasus pekerja-pekerja yang lamar kerja di media sosial sering dijebak untuk kerja ilegal. Iming-imingnya cepet jadi sultan, pas kerja malah dapat tindakan kekerasan. Ditulisnya kerjanya nyaman, faktanya malah ditahan gak dikasih makan. Contohnya kayak kerja jadi admin judol atau jadi ART ilegal. Mungkin keluarganya taunya lamar kerja lewat medsos bisa jadi artis. Faktanya malah si adik meninggal tragis. Kakak korban juga cerita kalau 5 hari sebelum RTA ditemukan meninggal, mereka masih sempat saling berkomunikasi. Saat itu korban mengaku sudah nggak betah bekerja. Alasannya gajinya nggak sesuai sama yang dijanjiin. Janjinya gaji 5 juta per bulan. Itu janjinya. Dapatnya cuma 1 juta. Tapi korban gak bisa resign karena diancam denda 50 juta rupiah kalau keluar. Mirip-mirip lah sama penonton. Cuma bedanya gaji penonton sesuai. Pengeluarannya gak sesuai. Gaji 5 juta, pengeluaran 30 juta. Penonton mau resign juga gak bisa. Bukan gara-gara ada denda, tapi karena ada tunggakan tagihan tiap bulan. Emang penonton Ultraman semua. Balik lagi ke kasus RTA, jadi dia disuruh bayar denda 50 juta kalau resign, tapi gajinya 1 juta. Kalau nggak makan bisa tuh lunas 50 bulan kerja, kira-kira 4,5 tahunan lah. Nah kan dia butuh makan, butuh beli pulsa, butuh beli sabun, itu aja mungkin nggak cukup 1 juta.
terus kapan lunasnya? Tega bener yang ngasih kerja itu manusia apa lintah? Lintah darat. Kasus RTA langsung menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI, Ai Mariati bilang anak di bawah umur yang bekerja di tempat spa jelas pelanggaran berat dan bisa mengarah pada dugaan perdagangan anak yang bisa masuk ranah pidana. Ai juga dapat informasi kalau tempat korban bekerja bukan spa biasa tapi spa luar biasa. Spa luar biasa tuh gimana ya? Ada tambah-tambahnya mungkin ya. Kalau ada kurang-kurangnya ya maafin aja. Jadi diduga kuat tempat spa itu menjalankan praktek eksploitasi seksual terselubung. Kalau memang benar kayak gitu, orang yang ngerekrut enaknya masukin penjara di tengah pulau sekelilingnya ada hiu. Itu mah penjara koruptor ya. Jadi nggak sih dibikin? Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menilai ada banyak kejanggalan dan kemungkinan pelanggaran lain selain perdagangan anak, yaitu pemalsuan dokumen dan eksploitasi. Artinya kasus ini nggak bisa dianggap sebagai kesalahan satu orang aja karena bisa jadi melibatkan sistem dan aparat yang longgar dan ambyar. Jadi gampang disusupi. Disusupi amplop. Jangan kayak penonton. Ke kondangan kasih amplop kosong. Pulang bawa rendang sama supasup. Ya bayangin aja kalau memang benar ada penyelenggara negara yang ikut main di belakang layar buat kasih identitas palsu buat korban. Berarti kita bukan cuma lagi ngomongin kejahatan terhadap anak, tapi juga kejahatan terhadap akal sehat. Gimana mau melindungi anak kalau pelindungnya aja doyan amplop? Gimana ngunyahnya tuh ya? Seret dah tuh makan amplop. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan bersama Bareskrim Polri masih terus menyelidiki kasus tewasnya RTA. Polisi berencana memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan mulai dari pemilik spa, orang yang merekrut korban, hingga pihak Dukcapil di Indramayu untuk memastikan apakah identitas RTA yang ditemukan di lokasi asli atau palsu. Ya asli palsu lagi deh nih. Ya. Harus panggil Roy Suryo ini. Ironisnya RTA meninggal di bulan peringatan Hari Anak Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 11 Oktober. Tahun ini tema globalnya mengajak dunia untuk melihat anak perempuan sebagai agen perubahan. Berdiri di garis depan menghadapi berbagai tantangan dunia. Tapi bagaimana bisa anak perempuan khususnya di Indonesia jadi agen perubahan kalau hak mereka untuk hidup saja belum aman? Bagaimana mereka bisa jadi penggerak masa depan kalau yang mereka hadapi justru kekerasan, eksploitasi, bahkan ancaman kematian? Kematian RTA hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang menimpa anak-anak di Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia seakan-akan membuat manusia tidak ada harganya di negeri ini. Masih segar diingatan, pada Juli lalu Polda Jawa Barat menangkap 12 orang anggota sindikat perdagangan bayi. Sebanyak 24 bayi yang rata-rata masih berusia di bawah 1 tahun dijual ke Singapura dan Tangerang dengan kisaran harga 10-15 juta rupiah. Bayangin bayi, manusia, dijual nggak lebih mahal dari motor. Setan aja risih ngeliat kelakuan begitu. Lalu di bulan September, Polda Sumatera Utara juga menemukan praktek perdagangan bayi di Medan yang sudah berlangsung sejak 2023. Dari hasil penyelidikan, ada 8 bayi usia 3 hari sampai 1 bulan yang diduga sudah diperdagangkan para pelaku. Ini nih alasan gue pengen berubah jadi megalodon. Biar bisa ngunyah manusia-manusia macam gini. Firaun aja minder lihat kelakuan mereka. Kalau Firdaus buat nungguin jenggot. Sementara itu data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan sepanjang tahun 2024 saja ada lebih dari 28.000 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu 24.000 diantaranya adalah anak perempuan. Dengan angka sebanyak itu artinya setiap hari ada puluhan anak yang hidupnya dirusak oleh kekerasan dan eksploitasi. Tapi itu baru yang terlapor. Kemungkinan besar di luar sana masih banyak yang diam karena takut, malu atau tidak tahu harus melapor kemana. Ya gimana nggak takut lapor kalau oknum pejabat dan aparatnya malah justru terlibat langsung dalam lingkaran TPPO. Sebut saja ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukma Amajah yang dituntut 20 tahun penjara karena melakukan tindakan asusila dengan memesan dan mencabuli anak di bawah umur. Salah satu korbannya bahkan berusia 5 tahun.
Fajar melakukan perbuatan itu selama menjabat sebagai Kapolres Ngada di Nusa Tenggara Timur. Dia mencari korban melalui pihak ketiga dan menggunakan aplikasi online. Semoga vonisnya lebih berat daripada tuntutan, jangan sampai vonisnya lebih pendek dari namanya. Apa jadinya negeri ini kalau aparat yang seharusnya jadi pelindung malah jadi pemangsa? Gimana masyarakat bisa percaya sama hukum kalau ternyata seragam dan jabatan malah dijadikan alat buat menutupi kelakuan bejat? Di tengah lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan di zaman sekarang. Ibaratnya aturannya masih naik delman sementara modus kejahatannya udah naik mobil listrik. Pelaku terus beradaptasi dengan teknologi, hukum kita masih tertinggal di era BlackBerry. Di sisi lain, Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan anak, namun pada prakteknya penerapan undang-undang ini masih belum cukup melindungi anak-anak dari eksploitasi. Kasus-kasus eksploitasi anak yang masih marak di Indonesia seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan cuma tragedi seorang anak, tapi juga cermin betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di negara ini. Selama penegakan hukum masih longgar, selama pengawasan masih kendor, selama masyarakat masih menganggap enteng persoalan ini, kasus seperti RTA dan anak-anak lainnya akan terus terjadi. Pemerintah harus serius memperkuat sistem perlindungan anak, perlu ada revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perketat pengawasan iklan lowongan kerja di media sosial. Tapi nggak yakin juga gue iklan judol aja masih seliweran. Beri edukasi kepada keluarga tentang bahaya perdagangan orang, hukum pelaku seberat-beratnya. Pemerintah juga harus berani memastikan upaya pemberantasan perdagangan orang berjalan sampai ke akar. Cegah perdagangan orang lewat kebijakan dan pengawasan yang kuat. Anak-anak butuh dilindungi bukan dieksploitasi. Anak-anak butuh perhatian bukan dijadikan barang dagangan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan nanti juga ada penampilan dari Vanessa Z di Midnight Live. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Masih di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Semangat dong. Sehat ya semuanya ya. Jaga kesehatan. Karena gajian masih panjang. Ya. Sehat badan, sehat kantong ya kan? Mantap. Nah di hari Rabu ini tentunya ada yang spesial. Karena kita masuk segmennya para ciwi-ciwi, segmen Ladies Night. Nah, berita pertama datang dari dancer muda asal Indonesia, namanya Miu. Yang joget bareng boyband Kortis bikin heboh dunia maya. Video kolaborasi dance ini bikin netizen Indonesia bangga, sekaligus terhibur dengan aksi dance mereka yang asik dan energik. Miu, dancer muda asal Indonesia, bikin heboh di Instagram dan TikTok karena kolaborasi bareng Kortis, boyband grup asal Korea. Lewat dance challenge lagu Go, mereka ngedance dengan gaya yang energik dan vibes-nya yang asik banget. Video kolaborasi ini direkam saat ajang Red Bull Dance Your Style World Final di Los Angeles. Kolaborasi ini jadi bukti nyata kalau anak muda Indonesia punya potensi besar untuk tampil di panggung global. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Asik banget kan ngedance-nya. Mio ini umurnya 11 tahun udah ngedance di tingkat internasional. Kalian 11 tahun ngapain? Main gobak sodor ya? Main kelereng?
Nah, ya. Oke, nah selain ngedance ada juga yang viral nih di media sosial. Salah satu studio pilates di Jakarta melakukan gerakan pilates dengan raket pedal. Oh, kalau kata netizen, apa nggak sekalian digabung sama golf aja? Kayak kepanjangan ya, pilates sama stick golf. Ini agak lain ini emang masyarakat nih. Nah, kalau di sana di pilates ini memang digabung dengan raket pedal. Ini memang gerakannya digabung dengan permainan pedal. Kalau kita bisa bilang sih kayak piladel ya, pilates pedal. Yuk kita simak liputan ke yang satu ini. Kalau zaman sekarang main padel aja udah biasa, main pilates aja juga udah biasa. Dimana kalau kita sekarang mengkombinasikan antara bermain pilates sekaligus bermain padel. Tapi ini bukan sembarangan mengkombinasikan ya, ini adalah bermain pilates untuk menunjang performa kita untuk bisa bermain padel lebih jago lagi. Penasaran seperti apa? Ini dia Midnight Live segmen Ladies Night. Kali ini aku udah ada di Breathe Studio Jakarta yang ada di Kemang dan di sebelah saya sudah ada instruktur Pilates Kak Desi. Selamat malam Kak Desi. Kak, ini yang viral nih di media sosial, katanya ada Pilates sekaligus bermain padel. Ini gimana sih cara mengkombinasikan itu semua? Sebenarnya aku mau meluruskan, bukan Pilates sambil bermain padel, tapi Pilates yang menunjang permainan padel gitu. Jadi kita di sini di Breathe Jakarta sebenarnya ini gerakan Pilates yang kita peruntukkan untuk racket players, tenis, badminton, padel dan juga golfer. Nah di sini kita pakai gimmick, emang pakai racket paddle gitu. Dan sebenarnya racket paddle ini sebenarnya kita bisa pakai hand weight, pakai pole atau kita namain fitness circle. Kita bisa pakai itu sebenarnya. Nah cuman di sini kita pakai racket paddle gitu. Jadi ini dinamakan Pilates for Racket Players, nggak khusus untuk padel, tapi yang viral ini buat padel ya, karena bisa juga pakai raket padel gitu. Oke, ini yang membedakan Pilates biasa dengan Pilates for Racket Players itu seperti apa? Jadi program-programnya emang diperuntukkan untuk racket players, terutama kita footwork dan rotation. Jadi di dalam main padel kita banyak sekali membutuhkan kekuatan kaki dan flexibility dan mobility around the hip dan juga rotation. Jadi kita banyak sekali rotation itu muter. Jadi gerakan muter. Nah, di Pilates kita banyak sekali isolate movement yang diperuntukkan untuk gerakan-gerakan racket player ini. Ini manfaatnya apa nih kalau buat padel? Bisa menunjang performa kita dalam padel atau gimana? Aku bilang untuk bermain padel ada piramid. Jadi piramidnya itu kalau padel, badminton, tenis, golf itu termasuk sport game ya. Di bawah foundationnya itu kayak gunung, jadi kayak piramid. Di bawahnya itu kita butuh strengthening dan endurance. Dan next kita butuh stability, balance, dan coordination. Dan baru itu kita bisa bermain sport game. Kenapa? Karena kita untuk prevent ourselves from injury. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan dinamik di dalam permainan sport racket paddle ini. Jadi gerakan-gerakan yang exploit. Jadi kalau kita belum siap, muscle-nya nggak kuat, join-nya bisa kena. Boleh nggak aku ikut join kelasnya Kak Desi? Boleh banget. Yuk langsung aja kita ikut kelas Pilates for Racket Players. Let's go. Let's go. Oke
pemirsa, baru aja aku ikut kelas Pilates for Racket Players dan 1 jam ini rasanya melelahkan tapi seru banget. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman aku yang juga ikut kelas Pilates hari ini. Halo, selamat malam. Kalian ini pemain padel atau gimana nih? Kalau aku padel antusias ya kan. Kalau misalnya teman-teman saya ini memang mereka atlet-atlet padel. Kalau saya ya saya atlet kompleks. Oke, aku mau tanya sama kakak dulu yang padel antusias ya. Ini sebermanfaat apa sih atau memberikan manfaat apa sih untuk ikut Pilates for Racket Players ini? Kalau misalnya menurut saya sih pertama ini kan seru banget karena kan kita kan lately kan kita padel itu lagi menjadi fenomena banget gitu kan. Nah ini tuh dengan ini kan kita jadi seru, tetap strength training juga, tetap exercise tapi bertema padel. Plus ini kan memang kita di lapangan padel kan, jadi memang ini spesifik banget untuk paddle players gitu. Oke, jadi bisa menunjang performa ketika kita main padel ya. Oke, kalau kakak sebagai atlet ini, teman-teman ini gimana? Dijadikan emang sekarang nih jadi atlet silver. Ini sebenarnya membantu kita untuk membangun kuda-kuda. Karena di pedal ini kan ya footwork. Habis itu juga ini menggunakan raket itu untuk melatih fokus gitu. Oke, kalau kakak challengingnya apa nih? Pilates sama padel gitu? Kalau challenging mungkin karena gerakannya ya. Kalau misalnya padahal kan kita benar-benar lari-lari, kita pukul kan. Kalau ini kan kayak gerakannya statis ya, naik turun kanan kiri kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih justru itu yang membantu ya kita untuk main padelnya gitu. Nah ini kalau kakak, kalau boleh tahu, ini kan ada ya laki-laki gitu, Pilates kan biasanya perempuan gitu. Menemukan challenge nggak dalam Pilates, terutama untuk paddle players gitu? Challenge pasti ada karena kita laki-laki kan biasanya badannya lebih tight, kita suka nggak warm up. Tapi di Pilates ini kan semua bagus untuk kita stretching, untuk kita mobility juga, karena di paddle itu sangat ngebantu mobility, stretching, cool down, semua kita dapat di sini. Oke, thank you so much Kak. Nah itu tadi pemirsa, kalau Aumania ini penasaran seperti apa Pilates for Racket Players bisa datang di Bridge Jakarta di daerah Kemang. Dari Jakarta, Fatwa Ayu, Arif Firmansyah, Metro TV. Keren ya. Pilates padel. Oke, Aumania itu tadi 2 berita dari aku buat para ladies yang kece-kece banget. Nah, bentar lagi kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial dan bakal perform malam ini. Wah, penasaran seperti apa performance-nya? Dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Midnight Live. Vanessa Zee. Halo. Saya Reza, salam Vanessa, kenal. salam kenal Kak. Saya baru dengar soal Vanessa langsung nyes hati saya. Makasih. Merdu banget ya. Thank you, Kak. Sampai penonton ngangguk. Gimana kita ngobrol lagi dengan Vanessa ya. Silakan Vanessa, kita berikan tepuk tangan untuk Vanessa Zee. Lagunya judulnya Nggak Ngerti. Nggak Ngerti. Itu single pertama kamu ya? Iya Kak, single pertama aku. Gimana dulu proses pembuatan single pertama ini, ciptaan dari Yofi Widianto. Yofi Widianto ini kan pastinya akan jadi beban buat kamu. Atau kamu merasa biasa aja gitu? Sebenarnya beban sih enggak Kak, cuman aku jadi punya acuan untuk bikin lagu ini tuh baik, at least vibes-nya sama kayak waktu dinyanyiin Kahitna dan gak merubah isi makna lagunya dan dinyanyiin aku mungkin lebih masuk ke Gen Z dengan penyampaian yang berbeda tapi dengan makna yang sama. Karena menurut aku lagunya maknanya indah banget. Bagus nggak tadi? Dibawakan sama Thank you. Vanessa, luar biasa ya. Vanessa Fritzi Ulina Simorangkir. Panjang namanya seperti masa depan kita nanti.
Ya, itulah tadi Vanessa single barunya nanti juga akan dibawakan oleh Vanessa ya, judulnya Berkaca-Kaca. Iya. Tapi kalau kita bicara lagi soal lagu Nggak Ngerti Ini, gimana sih dulu proses penghayatannya sehingga akhirnya tadi bisa luar biasa sekali, bisa sangat menghayati dan juga sangat meresapi dari lirik-liriknya tadi. Pastinya dari awal aku berkesempatan untuk bisa nyanyiin lagu ini, remake lagu ini dari Papa Yovie Widianto, itu aku mencoba untuk mencerna liriknya, Kak. Dan kebetulan karena aku dikasih kesempatan untuk bisa bertemu langsung sama penciptanya, aku tanya, Kak, aku tanya artinya tuh maksudnya gimana sih Papa Yovie, boleh nggak aku coba, aku cari tahu nih cerita lagu ini tuh maksudnya gimana. Jadi aku bisa lebih menghayati, lebih bisa masuk ke dalam lagunya. Jadi itu sih Kak, mungkin prosesnya dari awal aku pengenalan dulu nih sama lagunya. Terus aku mikir gimana cara bisa membawakan lagu ini dengan versi Vanessa tanpa menghilangkan makna dan wow-nya lagu ini dari versi Kahitna. Berapa lama tuh proses adaptasinya? Prosesnya nggak terlalu lama sih Kak, karena kebetulan dari lulus kompetisi itu nggak terlalu lama, akhirnya di-announce kalau misalnya aku berkesempatan untuk bisa remake lagu ini sama Papa Yovie dan proses pembuatannya lumayan singkat juga dari proses kita tahu bakal remake lagu ini sampai proses recording dan music video dan lain-lain itu nggak terlalu. Semuanya berjalan dengan mulus ya. Iya. Dan pastinya Vanessa dari jebolan ajang pencarian bakat, sekarang masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Awards. Congrats ya. Thank you Kak. Sempat menyangka nggak kamu akan masuk nominasi AMI Awards? Enggak Kak. Enggak nyangka juga. Sekarang perasaan kamu gimana? Perasaannya bersyukur banget Kak, puji Tuhan. Maksudnya dari awal aku muncul sebagai Vanessa Z, sebagai penyanyi, udah langsung dikasih kesempatan untuk masuk jadi nominasi AMI Awards, itu suatu kehormatan yang besar banget buat aku. Jadi bikin aku lebih semangat lagi nih sebagai Vanessa yang penyanyi gitu. Iya, dan harapan kamu di AMI Awards nanti seperti apa? Harapan aku pastinya kalau misalnya kita udah masuk nominasi, kita berharap untuk bisa dapat penghargaan ya Kak. Cuma apapun hasilnya nanti, aku udah nothing to lose saja karena bisa dapat jadi nominasi aja aku udah bersyukur banget Kak. Karena enggak. Betul, apalagi ini ajang yang sangat spektakuler gitu kan, dan ini akan sangat berarti buat kamu. Pasti. Tidak akan bisa dilupakan ya. Masuk nominasi aja itu udah sebuah apa ya, kebanggaan bagi seorang penyanyi, bagi seorang musisi. Nah, bahkan Vanessa juga telah merilis single baru tadi yang seperti saya sebutkan ya, judulnya Berkaca-Kaca. Sudah rilis tanggal 26 September kemarin. Kita kasih applause dulu dong untuk Berkaca-Kaca. Apakah artinya ini kamu sedang sedih, berkaca-kaca? Lagunya iya Kak, lagi sedih. Apa yang bikin kamu sedih? Apa ya, lagu Berkaca-Kaca ini sih Kak bikin aku sedih. Aku jadi relate sama, bukan relate, aku jadi masuk ke story yang ada di dalam lagu ini. Karena lagu ini tuh, lagu Berkaca-Kaca menceritakan tentang seseorang yang berusaha untuk terus bertahan di sebuah hubungan yang menyakitkan buat dia, tapi karena dia udah terlanjur sayang, jadinya ya udah, maksudnya aku harus bertahan di sini gitu. Itu sih Kak, cerita singkat isi lagunya. Pernah mengalami hubungan toksik? Pernah? Jujur belum Kak. Belum ya? Beruntung sekali kamu gak kayak penonton ini. Tiap hari toksik hubungannya. Sama teman sejawat, sama atasan. Ya begitulah keadaan penonton di sini. Semoga kamu juga gak pernah mengalami hubungan toksik ke depan. Semoga ya Kak. Tapi aku denger banyak cerita sih Kak. Makanya aku bisa terinspirasi jadi lagu ini tuh karena banyak orang-orang yang aku lihat, bahkan teman-teman aku curhat tentang toxic relationship gitu-gitu. Ini menarik nih, kamu belum pernah mengalami tapi kamu mendengar cerita orang dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Penghayatannya lagi atau bagaimana kamu beradaptasi dengan lagu ini? Karena kebetulan ini kan karya bersama sama tim Juicy Lucy Kak. Jadi ada namanya Kak Iqbal Siregar, Kak Denis Legia, sama Kak Faisal. Nah kita berempat itu sempat workshop. Jadi kita memang mereka mau pengen coba nih berkolaborasi sama Vanessa. Karena sebelumnya waktu di kompetisi itu kita udah sempat nyanyi bareng Kak. Nah akhirnya mereka tertarik untuk bikin lagu sama Vanessa. Dan akhirnya kita nulis bareng dan aransemen musiknya diproduserin sama Kak Faisal. Terus kita berangkat dari awalnya itu Kak Iqbal, karena ngikutin kompetisi juga Kak, dia bilang apa kita tulis cerita ya, soalnya Vanessa kan nggak punya nih pengalaman cinta-cintaan. Apa kita nulis soal
soal Vanessa yang dikasih hate comment terus tapi harus tetap bertahan nih di kompetisi itu. Jadi makanya ada liriknya pokoknya disakitin terus-terusan tapi aku tetap bertahan. Nah gitu. Nah itu terus aku bilang, ya Kak, aku juga pernah nulis lagu di kereta, terus aku ngeliat kaca, akhirnya muncullah kata berkaca-kaca itu Kak. Dari akhirnya kaca? Iya, akhirnya dikombinasikan, akhirnya muncullah lagu berkaca-kaca ini. Saya gitu. pikir mata yang berkaca-kaca. Iya Kak, Ternyata akhirnya dari kaca kereta ya. Iya. Iya. Tapi akhirnya jadi berkaca-kaca karena relate sama cerita yang aku ceritain tadi. Masa kamu belum pernah mengalami kejadian yang luar biasa begitu dengan teman atau apapun hubungan relationship begitu dengan seseorang sehingga itu menginspirasi kamu untuk membuat lagu? Sebenarnya apa ya Kak, aku baru merasakan cinta-cintaan anak muda yang nggak terlalu gimana ya Kak, nggak terlalu banyak masalah gitu loh karena masih mungkin masih main-main, masih belum terlalu kenal diri sendiri, belum terlalu kenal cinta itu apa, jadi nggak terlalu diambil pusing yang sampai aduh ini toxic relationship atau ini kayak gini, enggak sih Kak. Itu ada istilahnya tuh cinta monyet. Oh iya, cinta monyet. Karena mungkin cinta monyet aja. Enggak. Kok sih? Bukan, maksudnya bukan ke penonton, tapi memang itu kan dulu ada istilahnya cinta monyet gitu. Jambu juga ada jambu monyet. Tapi lirik di bagian mana dari lagu Berkaca-Kaca ini lirik lagunya yang bikin kamu sangat sangat sedih, sangat berkaca-kaca? Sebenarnya banyak sih Kak, karena lirik-liriknya tuh menurut aku bagus banget karena bantuan juga Kak Denis dan Kak Iqbal. Mereka nulis liriknya benar-benar mendescribe perasaan yang berkaca-kaca, gimana sedihnya orang yang ada di relationship yang kayak gitu. Mungkin potongan yang paling aku suka di bagian akhir. Yang sorry aku lupa. Gak apa-apa. Nanti kan juga dinyanyiin ya. Aku ingat yang dia bilang, tak kenal kalah biar ku tinggal di kepalamu. Mungkin esok lusa kau kan berubah. Itu kayak, aduh ini udah toksik banget, kenapa kamu tetap stay? Kenapa masih mengharapkan dia buat berubah? Gitu-gitu sih Kak. Itu yang mendescribe the whole, keseluruhan lagunya. Gitu, soal mempertahankan cinta. Mempertahankan cinta dari pasangan yang sudah tidak cinta. Iya, kayak berjuang sendiri. Berjuang sendiri itu istilahnya. Iya. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Gitu. Nah, sempat kepikiran nggak bikin full album? Pasti kepikiran Kak, karena itu salah satu goals aku juga sebagai seorang penyanyi. Siapa yang nggak bangga kalau punya album ya Kak. Tapi mungkin karena aku baru merintis, baru mulai, mungkin lebih ke single-single dulu, terus nanti pasti ada plan buat punya album pasti. Nah apa yang bikin kamu down biasanya? Yang bikin kamu down misalnya tanggapan atau respon dari masyarakat, dari netizen, apakah itu sempat bikin kamu down? Pasti Kak, karena kayak yang aku bilang sebelumnya, aku berasal dari kompetisi yang pasti di kompetisi itu kita saling dibandingkan satu sama lain. Pasti banyak orang yang ikut mengkritik, jadi juri juga gitu. Dan itu aku mewajarkan hal itu. Cuman kadang tuh cara penyampaian yang kurang baik itu sih kayak yang bikin down. Atau mungkin orang ngejudge tanpa tahu perjuangan aku tuh adalah gimana gitu-gitu. Tapi itu aku nggak salahkan, mungkin aku nggak bisa membatasi orang mau berbuat apa atau mau bilang apa, tapi aku lebih ke cara aku mengelola overthinkingnya aku, cara aku mengelola emosi ketika melihat komen-komen yang mungkin kurang mengenakan, lebih ke situ sih Kak. Cuman nggak sampai down yang bikin aku udah aku nggak mau lagi, nggak sampai kayak gitu. Biasanya cara kamu bangkit lagi tuh gimana? Biar mood kamu balik lagi dan siap perform lagi. Aku lebih ke ingat-ingat yang udah dikasih Tuhan buat aku sih Kak, karena orang-orang yang bikin komentar buruk atau apa kan nggak kenal aku dan mereka nggak berkontribusi apa-apa sama hal yang udah aku perjuangkan sekarang, dan aku lebih ngelihat orang-orang yang support aku, contohnya keluarga aku atau fanbase atau teman-teman, itu sih lebih fokus ke yang positif. Ya tentunya tantangan sebagai musisi ke depan adalah bagaimana menjaga eksistensi, termasuk juga ini menjadi tantangan bagi Vanessa mungkin ya ke depan ya. Walaupun saya juga nggak pernah punya pengalaman sebagai musisi ya, tapi kan mungkin Vanessa di sini sudah berpikir ke depan bagaimana cara saya untuk bisa terus ada di dunia hiburan yang semakin kompetitif ini. Nah dari Vanessa apakah sudah ada gambaran ke sana?
Pastinya udah ada Kak, karena aku pengen terus berkarya sih Kak. Karena dengan aku mengeluarkan karya-karya terus-terusan, mungkin aku bisa dapat space, bisa dapat atensi masyarakat juga nih sebagai penyanyi. Yeah. Mungkin lebih sering berkarya, lebih ngeluarin karya-karya sama berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi lainnya. Karena puji Tuhannya juga aku dikasih kesempatan lewat label atau lewat teman-teman. Jadi kita bisa berkolaborasi dan saling memperluas relasi aja gitu sih. Oke, dalam 5 tahun deh, 5 tahun ke depan Vanessa ingin jadi seperti apa atau ingin jadi apa? Dalam 5 tahun ke depan pastinya aku pengen terus berkarya sebagai seorang penyanyi. Aku pengen masih keluarin lagu, bikin lagu. Terus aku improve hal-hal yang mungkin sekarang lagi aku perjuangkan, misalnya penulisan lirik lagu yang lebih bagus, atau teknik nyanyi yang lebih baik, atau stage act aku lebih ke situ sih Kak. Pastinya kayak bikin EP atau album gitu-gitu. Jadi dalam 5 tahun Vanessa akan punya album ya? Amin. Amin. Oke. Harapan untuk Indonesia, khususnya dunia musik Indonesia dari Vanessa? Harapan aku semoga dunia musik Indonesia ini semakin maju dan semakin banyak orang yang mengapresiasi karya-karya, bukan cuma hasilnya aja, tapi dibalik itu juga, karena kebetulan aku dikasih kesempatan buat bisa mengalami proses dibaliknya. Jadi aku pengen masyarakat lebih bisa menghargai proses, dan musisi-musisinya juga semakin kreatif untuk berkarya dan semakin pede untuk mengeluarkan karya-karya yang sesuai sama jati diri mereka. Biar beragam aja Kak gitu musik Indonesia gitu sih. Yang penting jujur pada diri sendiri, ya terus melahirkan kreativitas, itu sangat penting di zaman sekarang ini kan. Jadi memang harus tetap semangat ya, seperti penonton ini kan, semangat terus hehehe aja. Yang penting bisa memeriahkan suasana di Midnight Live. Dan pastinya malam ini akan sangat meriah karena berikutnya ada penampilan dari Vanessa Z membawakan Berkaca-Kaca. Sukses selalu untuk Vanessa, dan kita persilakan langsung, ini dia Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Salah bila ku tak menyerah.
lusa kau kan berubah. Gimana tadi penampilan Vanessa Z? Keren ya, luar biasa. Sampai berkaca-kaca ya. Kupingnya berkaca-kaca. Baik, kita ke informasi terakhir di malam ini. Terkubur diam di ladang sunyi sebuah liontin berbentuk hati bersinar bagai bisikan emas dari masa lalu. Itulah Tudor Heart, peninggalan cinta, kuasa dan sejarah dari zaman Henry VIII yang nyaris hilang ditelan waktu. Ini dia informasinya. Bayangkan sebuah liontin emas berkilauan seolah-olah memang dibuat untuk seorang raja. Itulah Tudor Heart. Liontin Tudor Heart ini ditemukan terkubur di sebuah ladang di Warwickshire. Liontin menakjubkan ini bagaikan mesin waktu yang membawa kita langsung ke masa Raja Henry ke-8 dan istri pertamanya, Catherine of Aragon. Dihiasi dengan mawar Tudor dan simbol Catherine, buah delima, liontin ini bukan sekedar perhiasan biasa, melainkan bisikan langka dari sejarah. Rahul King, seorang kurator di British Museum, menjelaskan bahwa liontin ini adalah satu paket yang terdiri dari rantai emas dengan 75 mata rantai, kunci berbentuk tangan, dan liontin berbentuk hati. Terbuat hampir seluruhnya dari emas 24 karat dan beratnya hampir 340 gram. Liontin ini adalah satu-satunya perhiasan rumit yang masih ada dari masa pemerintahan awal Henry ke-8. Benar-benar permata sejarah yang sangat langka. Misteri masih menyelimuti liontin ini seperti kabut. Untuk siapa sebenarnya liontin ini dibuat? Serta bagaimana bisa terkubur dalam tanah? Para ahli percaya liontin ini dibuat dengan uang Henry ke-8 itu sendiri untuk sebuah turnamen megah pada tahun 1518 dalam merayakan perjanjian damai dan pertunangan kerajaan. Panjang rantainya menunjukkan liontin ini memang akan dikalungkan untuk seseorang yang teristimewa di istana. Lebih dari sekedar perhiasan cantik, liontin ini seakan jendela langka yang memperlihatkan kisah cinta dan pernikahan Henry dan Catherine. Hubungan yang sering terlupakan karena kisah Henry dengan istri-istrinya yang lain. Padahal mereka menikah selama 24 tahun dan Catherine berperan besar dalam sejarah Inggris. Catherine sering dikenang hanya lewat pembatalan pernikahannya, tapi dia sebenarnya adalah ratu yang kuat dan setia yang memimpin saat Henry tidak ada dan menjadi sahabat terpercaya sang raja. Karena pergolakan politik dan reformasi, sangat sedikit benda yang bertahan sebagai saksi hubungan mereka. Maka liontin ini menjadi cerita berharga yang bisa kita dengar. British Museum ingin menyimpan harta ini di Inggris, tapi mereka harus mengumpulkan dana sebesar 3,5 juta pound sterling atau setara 77 miliar rupiah untuk menebusnya. Kalau dana ini tidak terkumpul, liontin ini bisa saja hilang ke tangan pribadi atau bahkan keluar dari negara, sebuah hati emas yang hilang dari bangsa ini. Tapi jika berhasil, hati Tudor akan menjadi milik permanen British Museum. Tempat cerita ini bisa terus bersinar dan dikenang sepanjang masa. Informasi liontin emas berkilauan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Midnight Live pada malam ini. Terima kasih buat Aumania, buat penonton, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton tiap hari ya. Walaupun gaji nggak naik-naik. Ya udah, kalau gitu kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV